Oke, selamat sore, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas soal masih banyak nih, ya. Contohnya kali ini eh, di komenan yang di YouTube, ya, itu soal masih banyak nih yang teman-teman yang salah pilih printer di awal. Jadi pada saat beli printer di awal, pada saat itu masih bingung, nggak ngerti tipe apa yang harus dibeli, jadi sembarangan beli, alias kurang informasi. Nah, jadinya baru ketahuan ternyata cartridge tintanya boros. Oke? Nah, ini sama ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ini mungkin hurufnya kalau kecil nanti saya bacain. Jadi ada satu teman kita yang ngasih tahu kalau dia tuh kemarin beli Canon MG2570S, ya. Kemarin cartridge-nya rusak semua. Terus gara-gara apa ini rusak? Gara-gara dimodif infus. Loh, kenapa dimodif infus? Karena tadi salah beli printer, baru tahu ternyata cartridge tintanya boros, terus disuruh modif infus. Oke, nah setelah dimodif, ternyata cartridge-nya juga rusak. Ya karena memang tidak disesuaikan atau tidak didesain untuk printer yang digunakan cetak banyak. Jadi Canon MG2570S ini adalah printer standar, printer inkjet untuk pengguna rumahan. Cartridge tintanya juga kapasitasnya kecil dan isinya sedikit, ya. Jadi kalau dimodifikasi ya cartridge-nya memang tidak didesain seperti itu ya, alias pasti akan jajan terus. Buktinya ya cartridge-nya rusak harus ngeluarin uang lagi 600 ribuan. Ya kan? Nah, terus begitu dibawa ke tempat servis malah disuruh tukar tambah sama Epson L3110. Nah, ini kan berarti kan dari awal udah tahu nih, udah salah nih. Kenapa disuruh rekomendasinya disuruh ganti ke L3110? Padahal sebenarnya kalau dari awal kita tahu atau dikasih tahu printer apa yang harus kita beli atau yang cocok, mau merek HP, Canon, Epson, itu sama aja. Yang penting sistemnya, ya teman-teman perhatiin di sini. Canon MG2570 ini printer inkjet, ya. Si Epson L311 ini printer ink tank, itu sistemnya udah beda, inkjet dan ink tank. Jadi, waktu kita mau beli printer ini tujuannya adalah kita mau cetak banyak dan murah, tapi salah beli printer dengan sistem yang berbeda. Nah, si Canon itu juga punya yang namanya printer Canon Ink Tank. HP juga punya Canon HP Ink Tank. Jadi kalau sama-sama Ink Tank, ya ceritanya nggak akan jadi begini. Nggak akan rusak nih cartridge, nggak akan keluarin uang lebih banyak lagi, dan nggak akan disuruh tukar tambah sama printer Epson. Yang udah pasti ternyata apa? Printer Canon-nya ini yang selalu disalahkan. Padahal bukan salah, sistemnya salah. Ini sistem inkjet, ini sistem ink tank. Jadi cara kerjanya berbeda. Oke? Tapi nggak apa-apa. Jadi selama ini teman-teman kalau masih salah, mudah-mudahan dengan mendengarkan, melihat video ini, kita ajarin ya, kita kasih tahu. Sebagai penjual kita harus kasih tahu juga ke konsumen printer apa yang harus dibeli sesuai kebutuhan dia, sesuai kebutuhan yang mau pakai, bukan asal jual aja. Oke? Kita lanjut ya. Mudah-mudahan di sini ada sedikit gambaran, ya. Oke. Nah ini dia. Teman-teman masih pada salah pada saat di awal pemilihan printer. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Mungkin kita juga si pembeli printer nggak tahu tipe apa, karena printer begitu banyak modelnya, begitu banyak tipenya, harganya juga variatif. Yang cuma ada di pikiran apa? Beli printer murah bisa cetak, udah titik. Nggak tahu atau nggak memperhitungkan kalau si printer ini membutuhkan sebuah tinta untuk mencetak. Nah, biaya tintanya itu berapa mahalnya, bisa cetak seberapa banyak, itu tidak pernah dikasih tahu. Dan kita juga pasti nggak pernah cari tahu informasi itu. Jadi yang dikasih tahu cuma tipe printer dan harganya aja. Ya. Nah, banyak juga nih teman-teman kalau lihat di Google atau di YouTube yang kasih rekomendasi printer. Ya, disebutnya 10 printer terbaik, 5 printer terbaik, itu semua hanya informasinya soal printernya aja. Jadi fitur printernya aja yang dikasih tahu rekomendasinya. Printernya bisa ngeprint, bisa ngefax, bisa scan, bisa fotokopi, bisa wireless. Cuma fiturnya aja, tapi informasinya masih kurang komplit. Kenapa? Karena ya tadi yang saya sebutin, nggak dijelasin berapa biaya cetak per lembarnya dan kebutuhan cetaknya. Ya, apakah buat pengguna rumahan atau buat kerja? Karena kita mesti ingat, kalau kita beli printer itu, kita harus juga mikirin beli cartridge tintanya. Karena printer itu nggak akan bisa nyetak kalau tintanya habis.
Beda sama kalau kita beli laptop. Kita beli laptop, kita cuma beli sekali di depan, udah gitu, udah kita pakai, nggak ada biaya tambahan di belakang. Tapi kalau printer, itu mereka membutuhkan tinta untuk mencetak. Nah, yang seringkali informasinya salah dan masih salah sampai saat ini adalah informasinya nggak disebutin, alias nggak komplit. Nggak dijelasin berapa biaya cetak per lembarnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita kasih jelasin ya. Kalau buat pengguna rumahan ya, jadi kita balik lagi nih, kalau kita mau beli printer kita tentukan dulu kita sebagai pengguna rumahan atau pengguna untuk kerja ya. Kalau kita mau buat rumahan, artinya printer ini nggak selalu harus setiap hari dipakai. Ya, mungkin sebulan nyetak kurang lebih 50 sampai 200 lembar lah. Tapi rasanya sih nggak nyampe. Tapi kita asumsi pakai cetak 50 sampai 200 lembar satu bulan ya. Terus yang dicetak itu apa? Yang namanya pengguna printer di rumahan ya nyetaknya paling dokumen, ya dokumen teks, surat-surat penawaran, mungkin juga kita bikin tugas sekolah anak, ya mungkin cetak-cetak gambar sederhana, nggak yang istilahnya nyetaknya nyetak isi buku atau nyetak gambar foto berpuluh-puluh lembar, nggak seperti itu ya. Itu namanya bukan printer rumahan. Tapi kita bagi dua dulu kelompoknya. Printer pengguna rumahan. Di sini kita jelasin, kalau kita mau pakai printer buat di rumah, tetap kita pilih printer inkjet ya, karena satu apa? Printer ini harganya relatif terjangkau, dan kedua, dia sudah multifungsi. Ada juga yang nggak multifungsi, tapi sekarang sudah banyak yang multifungsi dan harganya terjangkau. Jadi kita beli satu printer, itu dia bisa print, bisa scan, dan bisa fotokopi. Oke? Jadi kita udah tahu nih, kita mesti beli printer inkjet untuk di rumah. Ya, nah, printer inkjet ini yang kita beli itu kita harus tahu juga ada dua macam. Ada yang cartridge tintanya mahal dan boros, ada juga yang versi cartridge tinta hemat. Istilahnya printernya sama, fiturnya sama, tapi yang membedakan adalah cartridge tintanya lebih hemat. Artinya apa? Cartridge tintanya lebih murah dan isi cetaknya lebih banyak. Ya, nanti saya jelasin. Oke, nah balik lagi ke printer inkjet. Hanya ada dua model atau dua tipe saat ini printer inkjet untuk versi cartridge tinta hemat, yaitu cuma ada merek HP dan Canon. Epson ada nggak? Nggak ada, jadi nggak usah disebutin karena Epson itu semuanya inktank ya. Tapi kita di sini lagi cerita soal printer untuk pengguna di rumah. Nah, untuk cartridge tinta hemat, teman-teman bisa cek printer HP yang ditawarin itu ada tulisannya Ink Advantage ya. Ini artinya ada kelebihan di tinta. Nah, kalau Canon itu sebutannya Canon Ink Efficient, efficient, ya, di sini ekonomis atau efisien. Nah, harus ada yang tipenya seperti ini. Kalau nggak ada tipe Ink Advantage atau Ink Efficient, itu artinya tuh printer cartridge tintanya mahal dan boros, ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi nih. Kalau untuk kerja gimana ya? Setiap hari printernya dipakai cetak ya. Terus buat usaha cetak juga, buat usaha cetak online. Ya pokoknya printernya tuh lebih aktif. Pokoknya setiap hari pasti dipakai. Mungkin setiap bulan cetak bisa 1 rim sampai 2 rim. Mungkin 500 sampai 700 halaman. Pokoknya printer aktif. Pilihannya sekarang kalau begitu ke printer inktank. Ya, jadi balik lagi nih. Buat perumahan, buat pengguna di rumah, pilih printer inkjet, tapi pilih versi cartridge tinta hemat. Ya, yang Ink Advantage dan Ink Efficient. Nah, kalau buat kerja, pilihnya printer inktank. Ya, sekarang printer inktank itu sudah banyak. Artinya apa? Semua pabrik, semua merek bikin printer inktank. Jadi jangan beli yang printer-printer biasa, terus dimodifikasi, dipasang-pasang selang, dipasang-pasang tangki tinta. Itu modifikasi yang bukan original, bukan pabrikan. Udah pasti rusak terus. Dan juga apa? Tadi komponennya itu tidak sesuai ya, printer inkjet itu tidak sesuai jika dimodifikasi infus, cartridge-nya tidak sesuai, cepat rusak, dan akhirnya juga printernya cepat rusak ya. Nah, sekarang printer inktank sudah banyak, semua merek sudah punya yang namanya inktank original, asli pabrikan, garansi resmi. HP, Canon, Epson, dan Brother semuanya udah ada ya. Teman-teman sukanya merek apa? Silakan, karena semuanya sudah disediakan secara original. Kalau dulu, ya sebelum 2016, itu cuma ada Epson nih yang main printer inktank atau printer infus. Nah, untuk HP, Canon, dan Brother waktu itu di bawah 2016
itu mereka belum punya. Jadi kenapa mereka jualannya tuh printer inkjet terus dimodifikasi. Canon, printer Canon, IP, MP dimodifikasi. Sampai sekarang itu pun masih terus dimodifikasi. Padahal sudah ada yang namanya printer inktanknya. Kenapa itu terus terjadi? Karena teman-teman kurang edukasi dan juga mungkin nggak dikasih tahu sama si penjual. Karena apa? Printer-printer inktank sekarang ini harganya semakin terjangkau, semakin murah, mendekati printer inkjet. Jadi harganya itu semakin murah, pilihannya kita bisa pilih, udah tinggal pilih yang inktank kalau memang buat kerja. Jadi kita nggak usah takut, aduh mahal segala macam, enggak. Nanti kita kasih tahu apa bedanya dan bagaimana caranya supaya kita tahu printernya yang inktank atau inkjet. Oke? Jadi teman-teman di sini sudah cukup jelas ya. Nah, satu hal lagi nih, yang penting juga harus diinformasikan ya. Berapa harga printernya dan juga budgetnya. Pada saat kita cari printer, kita juga harus tentukan kita mau punya budget berapa, terus fiturnya seperti apa ya. Banyak model di online, banyak tipe, banyak merek, bingung, terus terang bingung. Tapi kita di sini yang tahu lebih ngerti, istilahnya karena kita memang menjual produk-produk seperti ini, kita bisa kasih advice, kita kasih solusi, kita kasih satu informasi. Tapi informasi ini teman-teman juga bisa cross-check ulang. Ya, bisa teman-teman cek lagi, benar nggak sih apa yang disebutkan, apa yang direkomendasikan, supaya teman-teman juga belajar. Belajar pinter, pilih printer. Oke? Nah, sekarang kita balik dulu nih ke printer inkjet, ya, printer rumahan. Printer inkjet yang kita rekomendasi itu harus 3M, ya. 3M itu artinya apa? Syarat wajib. Murah harganya, ya. Jadi printer itu harus murah harganya, terjangkau dibandingkan dengan printer sejenis yang setara. Yang kedua, murah cartridge tintanya. Nah, ini yang tadi saya sebutin, murah cartridge tintanya, ya. Dan juga ketiga, ini yang paling penting, murah kos cetak per lembarnya. Jadi bukan cuma murah cartridge tintanya, tapi isinya sedikit. Teman-teman pernah lihat nggak? Atau pernah tahu nggak? Misalnya kita beli makanan atau minuman, biasanya harganya misalnya 10.000, ya isinya mungkin 500 mili, tapi dibikin nih, jadi cuma tinggal harganya 7.000, tapi isinya cuma 200 mili, ya itu sama aja bohong. Kenapa? Harganya dimurahin, isinya juga lebih sedikit, jadi akhirnya apa? Ya sama-sama mahal. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Jadi harus 3M, murah harganya, murah cartridge tintanya, dan murah kos cetak per lembarnya. Oke? Ini nih, poin C nih, ya. Poin C nih yang paling sering atau mungkin nggak pernah diceritain, ya. Jadi kali ini saya bongkar, saya kasih tahu supaya teman-teman lebih teredukasi, supaya teman-teman lebih ngerti. Ya. Nah, tadi satu lagi nih, persepsi atau mindset. Jangan cuma lihat di satu merek tertentu, ya. Teman-teman kalau cari printer, itu jangan cuma satu merek aja, katanya merek ini bagus, merek yang lain nggak bagus. Ntar dulu. Kenapa? Karena semua printer yang tadi saya sebutin di sini, yang dijual di Indonesia, HP, Canon, Epson Brothers, ini merek-merek printer yang sudah puluhan tahun. Mereka ini semua produsen printer yang sudah puluhan tahun. Ya, mereka punya produk itu internasional, bukan yang printer merek abal-abal, yang nggak jelas. Ya, jadi kalau dibilang, jangan beli merek tersebut, harus merek tertentu yang bagus. Ini semua merek bagus. HP, Canon, Epson Brothers ini international brand, ya. Bukan merek baru bikin printer setahun 2 tahun, ini udah puluhan tahun. Ya, jadi semua quality control, kualitas dan juga durabilitasnya itu udah internasional standarnya. Jadi semua produknya ini pasti bagus. Yang pasti apa? Beli printernya yang original, yang bergaransi resmi. Itu baru yang bisa dikasih satu kepastian kalau printer yang teman-teman beli itu ada garansinya dan ada kualitasnya. Oke, ya. Jadi jangan cuma lihat di satu merek tertentu. Misalnya nih, teman-teman disuruh belinya merek A, padahal harganya tuh merek A mahal. Karena apa? Ya mungkin dia lebih terkenal, atau mungkin teman-teman yang lain pakai merek itu. Tapi ya belum tentu, kan merek yang lain kurang atau kurang bagus. Karena apa? Merek lain itu bisa juga harganya lebih terjangkau dengan fiturnya lebih baik. Ya, jadi kalau bicara brand itu semuanya udah sama. Kalau menurut saya itu semua sama, karena mereka semua memberikan garansi yang sama. Jadi tidak ada satu brand yang paling bagus. Kalau ada yang paling bagus ya kita nggak usah jual lah merek yang lain. Ngapain kita pusing-pusing ngurusin merek lain? Nanti problem melulu, sering rusak segala macam. Kita juga nggak mau repot-repot seperti itu. Otomatis kita pasti akan jual merek tertentu aja yang memang paling bagus, paling sempurna.
Ya jawabannya ya nggak ada. Semua pasti akan ada rusaknya, pasti ada problemnya. Oke? Nah, cuma masalahnya kalau kita memberikan satu informasi produk, tapi harganya mahal, dan fiturnya juga minim, akhirnya teman-teman yang tadinya mau punya printer, yang lagi cari printer buat usaha atau cetak, nggak bisa beli. Kasihan jadinya. Kenapa? Padahal sebenarnya apa? Banyak merek lain yang harganya lebih terjangkau dan fiturnya tuh sama, bisa mencetak seperti apa yang mereka inginkan. Oke? Nah, jadi di sini kita belajar pinter untuk pilih printer ya. Ini salah ketik nih. Nah, jadi nanti di sini saya kasih tahu juga kira-kira tipe-tipenya seperti apa. Oke? Nah, tadi ya, supaya teman-teman sekarang belajar, supaya tahu kalau semua printer itu banyak fiturnya, harganya juga semakin terjangkau. Jadi teman-teman yang punya cost atau budget terbatas, yang pengen beli printer murah, tapi saat ini masih bingung mau cari printernya tipe apa, nah sekarang kita kasih tahu, supaya teman-teman tuh ngerti, supaya beli printer itu, yang pasti adalah tadi, balik lagi ya, printer inkjet itu harus 3 syaratnya, murah, murah, murah. Ya, kalau untuk di rumahan cuma pilihannya 2, HP Ink Advantage atau Canon Ink Efficient. Ya, kalau ink tank, printer ink tank, pilihannya terserah, mau merek HP, Canon, Epson, Brother, itu semua original. Jadi semuanya ini udah sama sistemnya ink tank, udah pasti tintanya murah, kos cetaknya super duper irit. Jadi nggak usah ditanya lagi, ya. Oke, nah tujuannya apa ya? Tadi saya udah jelasin ya, supaya teman-teman nggak salah beli printer. Ya, hari-hari gini informasi semakin luas, kita bisa cari, dapat informasi, belajar lebih banyak dari Google, YouTube, sosial media atau apapun. Ya, informasinya semua gratis. Jadi teman-teman bisa belajar supaya nggak salah lagi beli printer. Oke, nah balik lagi nih, yang tadi saya sebutin kenapa 3M, ya, nih syarat wajib 3M ya. Murah, harga printer terjangkau, murah harga cartridge tintanya, murah, murah juga isi kapasitas cetak atau page yield. Tintanya harus banyak ya. Jadi kapasitas cetak tintanya itu harus lebih banyak. Semakin banyak jumlah halaman yang bisa dicetak, semakin murah cost-nya. Itu yang harus teman-teman cari informasinya atau cari produknya. Ya, informasi ini tadi saya sudah cerita panjang lebar. Ini buat teman-teman yang peduli dengan cost cetak murah. Ya, kalau nggak peduli ya terserah mau beli merek apa, tipe apa ya silakan aja. Karena nggak usah pikirin, nggak usah pusing soal cost cetak. Nah, ini poin saya paling penting ya. Berapa harga cartridge tinta dan page yield isi cetaknya? Nih ya. Oke. Nih, saat ini printer yang beredar di pasaran adalah seperti ini. Canon IP2770 atau MP287 ya. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada satu lagi Canon MG2570S. Ya, di sini juga ada printer tinta hemat. Ini yang tadi saya sebut printer tinta hemat lebih murah sampai dengan 40%. Ada HP Ink Advantage dan juga ada Canon Ink Efficient. Oke, kita coba lihat yang di Canon IP. Ya, teman-teman cek, cross check, tanya lagi ke toko yang jual atau cek di Google atau di YouTube siapapun itu, kalian tanya lagi informasinya yang saya sebutin ini benar apa enggak. Canon IP2770 ya. Cartridge tinta PG810, tipenya 810 Black. Harganya 195.000, nyetaknya sampai dengan 220 lembar. Untuk yang color, itu harganya 250.000, nyetaknya sampai dengan 245 halaman. Perhatian, ini nyetak tulisan, teks, dokumen, bukan nyetak gambar, ya. Dan based on 5% coverage, ya. Ngerti ya? Ini semuanya nih based on 5% coverage, biar nggak pada nanti salah persepsi lagi. Disangkanya bisa nyetaknya 220 lembar, foto lagi atau gambar, ini nggak seperti itu tuh salah besar. Dan 220 pages-nya itu juga based on 5% coverage, bukan satu full gambar atau satu halaman full color ngeblok, nggak seperti itu ya. Teman-teman juga nanti mesti ngerti lagi nih based on 5% coverage. Kalau nggak ngerti 5% coverage seperti apa, komen, nanti saya kasih tahu penjelasannya. Ini berlaku untuk semua printer. Oke, Canon IP2770, nih lihat cartridge-nya seperti ini ya. Ini harga cartridge, teman-teman bisa cross check lagi di online, di marketplace ya. Ini harga estimasi yang masih valid sampai dengan saat ini, di Juni 2021. Kalau semakin mahal harga cartridge-nya, ininya bisa naik nih, ini harganya naik terus, ininya nggak bisa naik, ininya tetap sama page yield-nya. Kalau ini semakin mahal,
berarti cost cetaknya semakin mahal, ya. Oke, ini yang ini. Nah, si Canon tadi udah IP. Nah, satu lagi nih, Canon MG2570S. Tintanya Black PG 745. Harganya berapa? 195.000, ngeprintnya 180. Lebih sedikit kan? 180. Colornya 745, harganya 250.000, ngeprintnya juga lebih sedikit, 180 pages. Ya, dari sini ya teman-teman bisa lihat nih, ini udah mahal, isinya tambah sedikit. Nah, kita sekarang bahas ke printer tinta hemat. Lebih murah sampai dengan 40%. Ini bahkan lebih. Nanti teman-teman cek sendiri. Kita baca sekarang HP Ink Advantage. HP 682 Black cartridge-nya. Harga berapa? 130.000. Ngeprintnya tuh 480 pages. Ya, bandingin. 130.000, 480 pages. 195.000, 180 pages. Ngitung sendiri ntar ya. Untuk yang color-nya 130.000, 150 pages. Oke? Nah, terus kita turun ke bawah. Canon Ink Efficient E-Series. Nih, E-Series. Ya. PG47 Black. Harga berapa? 160.000, 400 pages. Colornya 57 color CL. 180.000, 180 pages. Kita jangan pusingin mikir yang color, kita ngeliat dulu yang black-nya. Yang black-nya aja bikin teman-teman udah pasti berhitung nih. Ya, 160.000, 400 halaman. Kita lihat Canon yang lain. 195, 220. 195, 180. Tuh, teman-teman bandingin sendiri, ngecek sendiri ya, supaya teman-teman nggak nanti nyesal di belakang salah lagi beli printer. Oke? Nah, untuk yang HP juga lebih parah lagi iritnya, 130.000, 480. Nah, makanya ini balik lagi ke halaman tadi yang di depan, yang disebut printer tinta hemat. Ininya nih poin C nih, berapa harga cartridge-nya, berapa page yield-nya, ini nggak pernah diceritain, nggak pernah dikasih tahu. Cuma kadang-kadang kalau ditanya harga printer berapa, harga printer 700.000, harga tinta berapa, harga tintanya murah, cuma 195, oh iya, tapi nggak dikasih tahu, isinya juga sedikit. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, di komen, atau mungkin ada inputan lain, silakan. Teman-teman boleh kasih share atau komen di sini supaya kita juga sama-sama belajar dan teman-teman juga nggak akan salah pilih printer. Oke, semoga informasi bermanfaat dan terima kasih.